Halo Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan bareng-bareng nih belajar kembali terkait katalog elektronik versi 6. Nah, hari ini semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat karena Ongki hari ini akan memaparkan terkait proses e-purchasing yang ada di katalog elektronik versi 6. Dari mulai proses Bapak Ibu menerima orderan, mengelola pesanan sampai akhirnya proses menunggu pembayaran dari satuan kerja atau instansi yang Bapak Ibu di order produknya. Jadi, Bapak Ibu akan masuk ke dalam sistem yang namanya sistem manajemen penyedia, di mana di sini Bapak Ibu bisa mengatur produk, bisa mengatur pesanan, dan juga mengatur transaksi yang ada di katalog elektronik versi 6. Kemarin sebelumnya kita sudah ada proses penayangan produk, jadi sekarang bagaimana caranya sih sebenarnya Bapak Ibu bisa menerima orderan sampai memproses pesanannya. Nah, Bapak Ibu, nantinya ketika Bapak Ibu ada orderan, yang pertama kali Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi di emailnya Bapak Ibu bahwa ada instansi atau satuan kerja yang melakukan order untuk produknya Ibu atau melakukan negosiasi terhadap produk yang Ibu tayangkan di katalog elektronik versi 6 nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa juga lihat di sini terkait siapa yang mengajukan negosiasi terhadap produknya Bapak Ibu nih di bagian notifikasi ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung masuk ke bagian transaksi. Di sini ada button transaksi gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu langsung bisa cek di bagian negosiasi ini Bapak Ibu. Nih, negosiasi. Lalu Bapak Ibu bisa cek nih akan ada informasi terkait negosiasi yang baru masuk nih di bagian section baru di sini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat akan ada 3 pilihan sebenarnya Bapak Ibu untuk merespon negosiasi ini, karena statusnya saat ini adalah menunggu respon penyedia, di mana di sini berarti si PP atau PPK telah melakukan order terhadap atau mengajukan negosiasi dan menunggu respon dari Bapak Ibu sebagai penyedia terhadap pengajuan negosiasi tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada 3 pilihan, tolak negosiasi, ajukan harga baru, atau setuju negosiasi. Enaknya gini Bapak Ibu deh, Bapak Ibu langsung klik lihat detail. Lihat detail. Nah, di sini akan ada informasi terkait pengajuan negosiasi yang diajukan oleh si PP Bapak Ibu atau PPK. Nah, di sini Bapak Ibu harga awalnya Bapak Ibu kan yang tayang nih Bapak Ibu di katalog elektronik versi 6 adalah misalnya kertas ini adalah 55.000. Lalu di sini akan ada harga penawarannya ditawar menjadi 49.950 dengan jumlahnya 6 pieces Bapak Ibu ya, dengan harga 2299. Dengan ongkir juga yang dinego Bapak Ibu, karena kan di proses negosiasi yang bisa dinego adalah harga produk dan juga ongkirnya Bapak Ibu. Di sini juga PP melakukan nego ongkir dari 66.000 menjadi 33.300 di sini Bapak Ibu. Jadi total nego yang dilakukan adalah 333.000 jadinya Bapak Ibu. Di sini sudah juga informasi terkait siapa yang membeli dan kemana Bapak Ibu harus mengantarkan produknya gitu Bapak Ibu, atau melakukan pengerjaan jasanya seperti itu. Di sini sudah ada informasi pembelinya siapa, PP dan PPK-nya siapa ya Bapak Ibu ya. Di situ. Lalu di sini kalau Bapak Ibu misalnya nih ngerasa kalau harga yang ditawarkan ini sudah harga yang Bapak Ibu tayangkan di katalog elektronik itu sudah tidak bisa dinego lagi. Jadi sudah mentok, sudah tidak bisa turun lagi harganya. Jadi Bapak Ibu silahkan klik langsung tolak negosiasi. Maka Bapak Ibu akan dapat seperti ini informasi bahwa harga tidak dapat dinegosiasi kembali atau pesanan tidak dapat dipenuhi. Kalau Bapak Ibu memilih harga tidak dapat dinegosiasi kembali, maka dari sisi PP dan PPK akan memiliki pilihan mau lanjut dengan harga tersebut atau Bapak Ibu si PPK akan membatalkan orderannya. Namun kalau Bapak Ibu memilih pesanan tidak dapat dipenuhi, maka otomatis orderan ini akan langsung batal karena kan negosiasinya tidak dapat dipenuhi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu untuk fitur nolak negosiasi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mikir kalau misalnya nih harganya kemurahan nih, nggak bisa 49.000, harusnya bisa di angka 53.000. Nah, coba nanti Bapak Ibu klik ajukan harga baru, nanti Bapak Ibu masukkan deh di sini. Nah, kan kalau di sini tadi harga nego 90 di sini negonya dinego jadi 45.000 ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa
langsung jadi 48.000 misalnya. Gini. Jadi yang harganya nanti akan menjadi 53.280 karena kan sudah sama pajak tadi Bapak Ibu. Gitu. Nanti sudah ada nih riwayat negosiasi di bawah Bapak Ibu. Jadi pertama harga DPP-nya itu yang 50.000 dinego jadi 45.000 di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu bilang, "Wah, ini kemurahan kalau 45.000, 48 deh." Gitu kan Bapak Ibu kan. Nanti Bapak Ibu masukkan 48.000. Terus diongkir juga kalau memang mau dinego lagi, diajukan lagi harga yang baru. Misalnya 33.000 nggak masuk nih, 30.000 nggak masuk, 45.000 deh untuk ongkirnya baru masuk gitu. Misalnya Bapak Ibu bebas. Di sini untuk negosiasi tidak ada batasan berapa kali Bapak Ibu bisa tektokan dengan si pembeli Bapak Ibu. Mau 10 kali, 15 kali juga boleh sampai akhirnya Bapak Ibu dengan si PP dan PPK mendapatkan keputusan akhir, mau itu harga yang disepakati atau tidak menyepakati kedua harga gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu silakan klik ajukan harga baru. Nanti dari sisi PP atau PPK yang mengajukan negosiasi ini akan bisa menawarkan lagi atau langsung menyetujui. Misalnya, oh ya nggak apa-apa deh 48.000 nggak apa-apa gitu. Atau wah 46.500 deh gitu juga boleh Bapak Ibu. Itu boleh tektokannya, boleh. Nanti bisa juga langsung menggunakan fitur chat pembeli Bapak Ibu. Chat pembeli ini supaya nanti Bapak Ibu bisa negosiasi melalui fitur chat. Jadi lebih casual gitu untuk komunikasinya. Itu untuk ajukan harga baru. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ditawar nih dari harga 55.000 jadi 49.990. Tapi Ibu bilang, "Ya masih masuk akal, masih untung deh, masih aman." Jadi Bapak Ibu silahkan klik aja langsung setuju negosiasi. Nah, kayak gini Bapak Ibu, klik setujui negosiasi. Nah, di sini sudah disetujui oleh penyedia. Setelah ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat detail statusnya di sini nih. Nah, jadi kalau sudah negosiasi berlangsung, sudah disetujui oleh penyedia, berarti kedua belah pihak sudah menyetujui harganya. Di mana saat ini adalah saat untuk si PP untuk mengajukan harga tersebut ke PPK untuk dibuatkan surat pesanan Bapak Ibu. Sebentar, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yakni untuk Bapak Ibu bisa buat menandatangani surat pesanan. Sebentar. Nah, setelah Bapak Ibu menyetujui tadi orderannya, coba kita lihat lagi ya. Sekarang statusnya apakah sudah, tadi kan disetujui oleh penyedia Bapak Ibu ya. Sekarang coba kita refresh apakah sudah berhasil. Oh, ternyata statusnya sudah disetujui oleh PP dan PPK Bapak Ibu. Jadi pesanan sudah terbuat. Jadi Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu akan pindah ke bagian pesanan, dari negosiasi ke pesanan. Nah, di sini statusnya kembali adalah menunggu konfirmasi penyedia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat detail lagi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di sini akan ada pilihan untuk tolak pesanan. Ada juga bisa lihat draft surat pesanannya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat dulu draftnya seperti apa, bisa lihat riwayat negosiasinya gimana. Kalau Bapak Ibu sudah aman semuanya, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik terima pesanan. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ada kendala dan sebagainya yang mengharuskan Bapak Ibu menolak, boleh Bapak Ibu masih bisa menolak pesanan di sini. Jadi surat pesanannya tidak jadi dibuat. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah terima, sudah aman dengan pesanannya, Bapak Ibu klik terima pesanan di sini. Nah, lanjut ke terima pesanan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya bahwa di katalog elektronik versi 6 ini semua prosesnya sudah digital. Bahkan untuk penandatanganan dokumen-dokumen yang ada di katalog elektronik versi 6 ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita akan menggunakan platform Privy namanya. Privy ini adalah platform tanda tangan digital yang sudah diakui oleh negara yang menyediakan tanda tangan digital e-materai untuk dokumen-dokumen yang Bapak Ibu akan tanda tangani nantinya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja lanjut ke Privy di sini. Kita akan tunggu Bapak Ibu lanjut ke Privy. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman Privy-nya ini. Bapak Ibu akan cek dulu nih kuota dari tanda tangannya Bapak Ibu dan materinya Bapak Ibu apakah cukup apa tidak. Kalau materai kan hanya untuk orderan di atas 5 juta ya Bapak Ibu ya. Kalau di bawah 5 juta tidak membutuhkan materai. Tapi kalau tanda tangan itu wajib Bapak Ibu. Jadi satu orderan atau satu transaksi itu idealnya membutuhkan 2 tanda tangan digital. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek kalau memang
kuotanya Bapak Ibu masih kosong, Bapak Ibu silahkan melakukan top up seperti ini, tambahkan tanda tangan, tambahkan imaterai dan sebagainya, lalu confirm. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa langsung melakukan pembayaran dengan menggunakan virtual account, mobile banking, dan juga e-wallet yang ada yang Bapak Ibu miliki di situ Bapak Ibu. Tinggal di confirm aja, langsung nanti bisa langsung melakukan payment. Kalau sudah nanti akan tertambah secara otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik sign dokumen. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nih surat pesanannya ini sudah ditandatangani oleh PPK Bapak Ibu. Jadi sudah ditandatangani, sudah lengkap semua informasi pesanannya, ringkasan pesanannya. Sebenarnya juga bisa Bapak Ibu nanti diskusi sama PPK-nya kalau ada ketentuan tambahan yang mau ditambahkan ke surat pesanan ini atau terhadap transaksi ini juga boleh. Nanti bisa di chat Bapak Ibu ke PPK-nya supaya PPK bisa menambahkan ketentuan tambahan di surat pesanan ini. Gitu Bapak Ibu. Kalau udah Bapak Ibu klik sign, baru continue atau lanjutkan. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang masuk ke emailnya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu cek. Oke, di sini statusnya sudah successful Bapak Ibu. Jadi sudah selesai proses penandatanganannya untuk orderan ini Bapak Ibu, untuk pembuatan surat pesanan ini. Nanti Bapak Ibu bisa sembari Bapak Ibu mengecek secara berkala untuk prosesnya ini Bapak Ibu, proses pembubuhan tanda tangannya ini Bapak Ibu. Jadi pembubuhan tanda tangan dan imaterainya nanti itu membutuhkan waktu sekitar 1-3 menit Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu tunggu dulu untuk prosesnya. Seperti itu. Sembari nanti Bapak Ibu bisa cek-cek ini di bagian di sini akan ada semua dokumen penagihannya nanti Bapak Ibu yang akan sudah Bapak Ibu bisa lihat, ada BAST, ada nomor invoice, ada nanti surat pesanan ada di sini, bisa Bapak Ibu lihat semuanya. Jadi semuanya sudah tercreate secara otomatis Bapak Ibu, template-nya sudah ada, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi ngeprint, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi bikin secara manual, semua sudah dilakukan secara digital Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah smooth. Gitu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu nanti bisa cek semua riwayat-riwayatnya di sini ya Bapak Ibu ya, sambil kita menunggu untuk proses pembubuhan tanda tangannya di sini. Yang membutuhkan waktu 3-5 menit atau 1-3 menit Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menunggu beberapa lama, 3-5 menit, yang tadinya menunggu konfirmasi e-sign, di sini akan berubah menjadi lanjutkan pengiriman. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat juga kalau status pesanannya sudah berubah menjadi persiapan pengiriman di sini. Jadi dari penyedia diwajibkan untuk langsung melakukan proses pengerjaan orderannya dengan mengklik lanjutkan pengiriman, atau kalau produknya jasa itu menjadi lanjutkan pengerjaan. Silahkan klik sini. Nah, lalu Bapak Ibu memasukkan nomor resi yang Bapak Ibu miliki di kantor persuratan masing-masing ya. Jadi misalnya kita tulis nomor 1-5, terus masukkan juga nomor kendaraan, tapi ini bersifat opsional Bapak Ibu ya. Misalnya B123 BX BC gitu. Terus nama kurirnya Pak Agung misalnya. Ini Bapak Ibu lalu kirim pesanan. Bapak Ibu akan atur secara mandiri untuk pesanannya. Nanti di sini adalah proses di mana Bapak Ibu sedang mengirim produk-produk yang diorder oleh pemerintah ke lokasi pengiriman tujuan. Bisa jadi kantor ataupun lokasi yang diminta oleh si PP dan PPK. Jadi Bapak Ibu statusnya akan berubah menjadi dalam pengiriman di sini. Di situ Bapak Ibu tetap bisa melihat statusnya, yang dimana di sini Bapak Ibulah kalau yang dipilih adalah kurir penyedia, Bapak Ibu yang akan mengatur atau memberikan update terkait detail status pesanannya di sini. Nah, setelah selesai, setelah produknya sampai di lokasi pengiriman di tempat PP dan PPK-nya, Bapak Ibu lalu bisa melakukan perbarui pengiriman nih di sini. Bapak Ibu klik aja di sini perbaharui pengiriman. Lalu Bapak Ibu akan melihat tanggal penerimaannya tanggal berapa, lalu jam diterimanya jam berapa.
Lalu nanti Bapak Ibu bisa mengupload juga foto bukti bahwa produknya sudah diterima atau pekerjaannya sudah dilaksanakan. Di sini Bapak Ibu bisa mengupload bukti penerimaannya di sini. Jika sudah, Bapak Ibu bisa langsung menyelesaikan pengirimannya seperti ini. Nah, di sini akan berubah statusnya menjadi menunggu konfirmasi BST oleh pembeli, di mana ini adalah tahapan untuk si PPK untuk membuat BST dan mengecek seluruh produk-produk yang telah dikirim. Jika sudah oke, nanti si PPK akan langsung membuat BST-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah nantinya konfirmasi statusnya dari konfirmasi dilakukan oleh pembeli akan berubah menjadi menunggu konfirmasi BST oleh penyedia. Berarti dari sisi PPK telah melakukan pembuatan BST dan sudah mengecek seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu saat ini adalah proses di mana Bapak Ibu akan melakukan pembuatan BST juga atau mengkonfirmasi BST yang telah dibuat oleh PPK. Jadi Bapak Ibu bisa klik langsung di bagian ini untuk klik konfirmasi BST di sini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu lanjut ke preview seperti pada saat pembuat surat pesanan. Lalu Bapak Ibu silahkan mengecek kembali kuota untuk tanda tangannya apakah cukup apa tidak untuk bisa melakukan tanda tangan ini. Langsung klik sign dokumen, terus dicek dulu BST-nya jika sudah sesuai, klik sign juga, yes, continue, lalu Bapak Ibu masukkan kode OTP yang masuk ke emailnya Bapak Ibu, lalu lanjutkan. Nah, di sini statusnya successful signature confirmation. Jadi Bapak Ibu sudah berhasil menandatangani dokumen BST antara PPK dan penyedia. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan lihat di sini prosesnya menunggu konfirmasi BST masih ya Bapak Ibu ya. Kita akan seperti biasa akan menunggu 3 menit, 1 sampai 3 menit untuk prosesnya berubah menjadi. Nah, di sini statusnya adalah menunggu pembeli untuk memilih metode pembayaran. Sebenarnya nantinya kan yang akan memilih metode pembayaran adalah PPK. Nah, di sini sebenarnya proses yang dilakukan oleh penyedia sudah selesai. Dari nanti si penyedia tinggal melacak status pesanannya di sini seperti apa. Nanti akan setelah menunggu pembeli memilih metode pembayaran, akan ada statusnya menunggu pembayaran sampai akhirnya pembayaran selesai dan pesanan selesai. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat seluruh statusnya di sini. Nah, di sini adalah akhir dari proses yang akan berlangsung dari sisi penyedianya Bapak Ibu. Untuk saat ini di katalog elektronik versi 6. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu untuk melakukan follow up, untuk melakukan tanya jawab ataupun mengkonfirmasi terkait proses pembayaran ini, Bapak Ibu silahkan langsung bisa melakukan chat untuk ke pembelinya di sini untuk mengetahui prosesnya seperti apa sih dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, statusnya akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Ini berarti nanti Bapak Ibu sisa menunggu pembayaran atau melakukan follow up kepada PPK-nya Bapak Ibu ya, untuk tahu proses pembayarannya sudah sampai di mana. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian proses e-purchasing yang ada di katalog elektronik versi 6. Jadi Bapak Ibu, semoga penjelasannya Ongkian tadi bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Proses tektokannya antara PP, PPK, dan penyedia bisa lebih mudah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat panduan ini sebagai dasar Bapak Ibu melakukan e-purchasing nantinya. Kalau gitu, Ongki mohon undur diri. Ongki ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu.